Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan di Ramadan yang mulia ini Allah pun memudahkan kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita, menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang kedua dari Kitabul Jami' di bab At-Tarhib min Masa'il Akhlaq, yaitu adalah kitab yang menjelaskan kepada kita agar kita bisa berjauh dari segala akhlak-akhlak yang tercela. Di dalam hadis yang kedua ini, di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasul Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, muttafaqun alaihi. Kata Rasul, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang suka bergulat, suka berkelahi. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya tatkala marah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para jemaah sekalian, tentu setiap manusia diberikan kekuatan yang berbeda-beda. Ada orang yang diberikan kekuatan secara fisik luar biasa, dan itu juga merupakan bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ada orang yang dari segi fisik dia tidak seperti yang pertama tadi. Allah memberikan kepada manusia tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Islam ketika membimbing umatnya kepada yang terbaik, maka Islam tidak menilai seseorang itu dari semata-mata fisik, ya kan? Oleh karena dalam hadis dikatakan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk adalah jasad-jasad kita dan juga bentuk rupa-rupa kita, ya. Namun yang jadi nilai di dalam Islam itu adalah Allah melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan dalam hadis tadi bahwa kekuatan itu bukan semata-mata dengan fisik dalam Islam, itu. Namun kekuatan yang sesungguhnya ketika seseorang memiliki kekuatan secara makna, di mana dia mungkin dalam satu keadaan memiliki amarah karena satu hal yang mungkin dia lihat, karena mungkin satu hal yang dia alami. Ketika seseorang mengalami amarah tersebut, maka Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya tadi, bisa meredamnya. Tentu yang namanya amarah itu merupakan sesuatu yang mungkin saja terjadi pada setiap kita, terlebih apabila ada pemicunya. Katakan misalnya ada orang misalnya berbuat sesuatu terhadap apa yang kita miliki, entah mungkin misalnya merusak barang kita atau menyakiti adalah
orang yang kita sayangi misalnya, sehingga membuat kita marah gitu. Para jemaah sekalian, Islam membimbing kita untuk apa? Untuk kita bisa menahan amarah. Bukan tidak boleh marah, menahan amarah gitu. Kenapa? Karena dengan amarah yang ada pada diri kita tadi, kalau kita ikuti, maka amarah tersebut akan bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Di mana kita mungkin tidak bisa mengontrol lisan kita. Sehingga kita akhirnya berkata hal-hal yang diharamkan dengan perkataan yang kotorkah, dengan bentuk caci makikah, dengan bentuk melaknatkah, dengan bentuk tuduhankah, dan yang lainnya. Karena marah ini akan bisa mengarahkan kepada hal-hal yang buruk tadi, maka Islam memberikan bimbingan kepada kita lewat Rasulullah SAW bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya tadi. Para jemaah sekalian, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabatnya, di mana sahabat ini ingin mendapatkan sesuatu yang spesial dari Rasul SAW. Dia minta wasiat kepada Rasul SAW. Kata dia, "Ausini, ya Rasul, ausini, berikan aku wasiat." Dia minta khusus untuk dirinya. Biasanya kan wasiat itu sesuatu yang diucapkan oleh seseorang, misalnya ketika akan perjalanan jauh, dia meninggalkan keluarga, maka dia wasiat berpesan kepada anaknya, keluarganya A, B, C, D. Atau orang akan wafat, dia berwasiat dengan A, B, C, D. Banyak gitu. Ini sahabat tadi tidak dalam keadaan akan pergi, tidak juga dalam keadaan akan wafat, tapi dia minta wasiat, ya kan, nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa dia pegang dalam kehidupannya. Kata Rasul, wasiatnya kepada orang tadi, la taghdab, janganlah engkau marah. Tentu wasiat Rasul kepada dia bukan hanya untuk dia saja, namun juga untuk kita. Karena Rasul ketika memberikan arahan tadi tidak dikhususkan kepada orang itu semata, ya kan? Sebabnya ia orang tadi, tapi wasiat itu menjadi maknanya umum untuk kita juga. Kata Rasul, la taghdab, jangan engkau marah, ya kan? Kenapa hal itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena tadi, ya kan, bahwa sebab-sebab marah itu akan bisa menimbulkan hal-hal yang buruk. Dari tadi berkata yang kotor, berkata yang buruk. Justru hendaknya kita bisa menahan amarah, di mana itu merupakan bagian daripada akhlak-akhlak yang mulia. Kita bisa sabar, kita bisa menahan diri, kita bisa menahan hal-hal yang tidak baik, kita bisa menyikapi dengan maaf kepada orang tersebut. Tentu ini bagian-bagian daripada yang diperintahkan dalam Islam. Para jemaah sekalian, oleh karenanya Rasulullah mengatakan bahwa innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang dikatakan kuat adalah orang yang bisa menahan hawa marahnya tatkala menahan diri tatkala dia marah. Para jemaah sekalian, di dalam satu ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang muttaqin, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka ini untuk bersegera menuju ampunan Allah, untuk bersegera mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi.
Allah mengatakan bahwa orang muttaqin itu cirinya adalah apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang pertama adalah orang itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan senang dan susah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha. Ciri yang kedua adalah orang muttaqin itu orang yang bisa menahan marahnya. Dan inilah yang terkait dengan pembahasan kita. Jadi sesungguhnya sifat orang muttaqin orang yang bisa menahan amarahnya tadi. Lalu Allah lanjutkan dengan wal afina 'anin nas. Dia bukan hanya bisa menahan amarahnya, namun dia juga apa? Suka memberikan maaf kepada orang lain. Orang lain mungkin punya salah, yang mana salahnya itu mungkin bisa mengundang amarah kita. Namun sifat orang muttaqin bukan hanya menahan marahnya, namun juga memberikan maaf kepada saudaranya yang salah tadi. Oleh karenanya di dalam hadits pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bertalian dengan ibadah saum, bahwa di antara sifat orang sedang saum itu kata Rasul, idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila seseorang daripada kalian sedang bersaum, fala yarfuth, hendaklah dia tidak berkata kotor, wala yaskhab, tidak teriak-teriak. Ya. Biasanya kan orang marah itu cenderungnya dengan mengangkat suara, gitu. Jadi kata Rasul, hendaknya jangan mengangkat suara. Itu akan mengurangi nilai saum kita, gitu. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, apabila ada orang yang mungkin mencaci maki orang yang sedang bersaum, kita sedang bersaum, dicaci maki oleh dia, aw sabahu aw qatalahu, atau ada orang yang mungkin ngajak untuk bertengkar, berkelahi dengan kita, maka kata Rasul, fal yaqul inni shaim, hendaknya kita berkata bahwa kita sedang bersaum. Jadi saum ini pun juga bagian daripada bagaimana kita hendaknya bisa menahan amarah kita, menahan marah kita, sehingga kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang apa? Yang bisa mengarah kepada haram yang disebutkan tadi di awal. Para jemaah sekalian, tentu kita bisa lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan yang luar biasa kepada para sahabatnya. Di mana ketika itu Rasul dengan para sahabat sedang di masjid. Ada orang dari daerah dari pegunungan Arab Badui, ya kan begitu. Dia datang ke masjid. Dia tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban adab dalam masjid tersebut, sehingga dianggap masjid itu seperti tempat biasa saja. Maka kemudian si Arab ini lalu buang hajat kecil di pojok masjid. Ketika hal ini dilihat oleh para sahabat, sahabat berusaha untuk menghakiminya. Para sahabat marah dengan orang ini. Kenapa? Karena ini tempat untuk ibadah, masjid. Kenapa dia pipis di situ? Kenapa dia buang hajat di situ? Para sahabat ingin menghakiminya. Dan secara naluri kita pun itu layak kita marah dengan orang tersebut. Namun bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan dan bimbingan untuk menghadapi satu kesalahan terkadang tidak perlu dengan marah. Ya. Ketika itu Rasul mengatakan kepada sahabatnya, da'u, biarkan dia, biarkan. Ya, biarkan. Setelah dia selesai dengan pipisnya, buang hajat kecilnya, lalu Rasul mengatakan kepada sahabatnya, ambilkan apa? Seember air, kemudian adalah tuangkan dan siramkan di tempat tadi dia buang hajat kecil tersebut. Ya. Rasul Maha Mulia menghadapi satu kesalahan yang seharusnya Rasul pun marah, tapi Rasul menahan amarahnya, justru memberikan bimbingan kepada
para sahabatnya untuk menyikapi dengan sikap yang baik. Jadi terkadang ada kesalahan orang yang mungkin kita boleh marah, tapi kalau disikapi dengan tanpa marah, itu akan memberikan efek yang lebih baik. Para jemaah sekalian, sehingga dari sini banyak para ulama mengambil hikmahnya. Ya. Hikmah yang pertama adalah ini bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita bersikap lemah lembut terhadap orang yang mungkin belum ngerti, belum tahu. Sang Arab gunung tadi setelah diperlakukan dengan indahnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Rasul tidak marah, padahal para sahabat ingin menghakiminya, ya kan? Dia berdoa kepada Allah, Allahummarhamni wa Muhammada, wala tarham ma'ana ahada. Kata dia, ya Allah, sayangilah aku dengan Muhammad saja. Jangan sayangi bersama kami adalah seorang pun dari mereka. Bayangkan, ini sikap adalah maaf dan kita bisa menahan amarah, sehingga ya kan, yang dicontohkan tadi adalah menimbulkan satu kebaikan, ya kan. Sang Arab tersebut bersikap baik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul berbuat baik kepadanya. Begitu pula dalam kita menghadapi satu masalah, ketika kita bisa mungkin marah kepada seseorang, katakan kita sebagai atasan, lalu kita punya bawahan berbuat sesuatu yang salah, alangkah baiknya kalau itu disikapi dengan satu yang bijak. Tidak perlu dengan marah, tapi dengan diarahkan dan dibimbing. Tentu itu akan lebih mulia. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadhuma ghaidhan," barang siapa yang bisa menahan amarah, wa huwa qadirun ala an yunafidha, padahal dia bisa untuk melakukan marahnya tadi, bisa berbuat dengan marahnya tersebut A dan B, ya kan? Maka kata Rasul, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik. Orang ini nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan, ya kan, makhluknya nanti di hari kiamat, wa yukhayyiruhu min ayyil huri sya'a. Dan Allah mempersilakan untuk memilih dari bidadari di surga itu yang mana saja yang dia mau. Tentu ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan balasan yang begitu luar biasa kepada orang tersebut karena perbuatannya bisa menahan marahnya. Oleh karenanya tadi kita katakan di awal bahwa Rasul mengatakan bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang jago dalam berkelahi, jago dalam bergulat dan dia menang dalamnya, namun sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan marahnya ketika dalam keadaan marah. Dia bisa menahan dirinya untuk tidak marah yang mungkin sesungguhnya dia bisa marah di situ. Sebagaimana tadi Rasul mencontohkan kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi kebaikan Ramadan ini selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan nilai yang mulia dengan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan segala kebaikan di Ramadan. Dan kalau ada sebab-sebab yang mungkin bisa mengundang marah kita, mudah-mudahan Allah pun memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menahan diri kita dari marah tadi, sehingga kita menjadi orang yang kuat sesungguhnya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.